Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini kita akan membahas materi mengenai literasi digital dengan topik pembahasan berjudul Membangun Literasi Digital pada Generasi Senior. Nah, sebelum mulai masuk dalam pemaparan materi, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Sasmita Dinastiti dengan nomor pokok mahasiswa belakang 87. Tujuan dibuatnya video ini adalah sebagai salah satu bentuk informasi khususnya pada generasi digital imigran atau ibu dan bapak yang berada di usia paruh baya ataupun usia lanjut. Diharapkan dengan video ini bapak atau ibu menjadi lebih paham terkait pentingnya literasi digital di era yang sangat maju ini. Berikut adalah daftar materi pembahasan yang akan dibahas pada video ini. Yang pertama itu ada definisi literasi digital, yang kedua manfaat literasi digital pada generasi senior, yang ketiga tingkat literasi digital generasi senior dengan generasi muda, yang keempat faktor yang memengaruhi rendahnya tingkat literasi digital pada generasi senior, yang kelima dampak rendahnya literasi digital generasi senior terhadap partisipasi mereka dalam masyarakat yang semakin terhubung secara digital. Yang terakhir atau yang keenam ini merupakan cara membangun literasi digital pada generasi senior. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yakni di definisi literasi digital. Apa sih definisi literasi digital? Literasi digital adalah konsep teknis ataupun kognitif yang dibutuhkan oleh pengguna untuk menggunakan media digital secara efisien serta efektif, menurut Daniels dan Van Wijnbergen tahun 2017. Kemampuan kognitif ini berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam menganalisa serta mengevaluasi konten media, termasuk dalam melihat konteks konten, relevansi konten, dan kepercayaan atas informasi konten, menurut Van Wijnbergen tahun 2014. Oleh karena itu, kemampuan literasi digital dapat dikategorikan sebagai sesuatu yang penting untuk dimiliki seluruh pengguna teknologi, tidak terkecuali generasi senior. Generasi senior sendiri merujuk pada kelompok generasi yang sudah tergolong memiliki usia yang lebih tua atau lanjut di antara populasi masyarakat lainnya. Generasi senior seringkali diidentifikasi sebagai generasi yang lahir sebelum revolusi digital, sehingga mereka mungkin tidak terbiasa dengan teknologi modern seperti internet, media sosial, dan perangkat elektronik canggih lainnya. Meski tidak ada batasan yang menentukan usia berapa generasi senior itu, tapi dapat disimpulkan generasi senior sudah memiliki usia yang lanjut. Selanjutnya, ada manfaat literasi digital pada generasi senior. Nah, setelah kita mengetahui literasi digital itu apa dan seperti apa, selanjutnya pasti kita akan bertanya-tanya, memangnya apa manfaat dalam literasi digital untuk generasi senior itu sih? Nah, di bagian ini kita akan membahas manfaatnya. Yang pertama, ini ada komunikasi jarak jauh. Seperti WhatsApp contohnya. WhatsApp dapat memfasilitasi generasi senior untuk berkomunikasi dengan orang lain secara tatap maya. Sehingga dengan WhatsApp, generasi senior dapat membuat hubungan sosial ataupun komunikasi. Yang kedua, menghindari phishing dan penipuan. Dengan literasi digital yang baik pada generasi senior, diharapkan phishing dapat dihindarkan. Nah, phishing itu apa sih? Phishing itu kayak link yang dapat meretas akun ataupun ponsel seperti itu. Yang ketiga, melindungi dari berita hoax. Dapat melindungi generasi senior dari berbagai berita hoax yang tersebar di dunia maya. Nah, seperti yang kita tahu, generasi senior ini mudah sekali terkena hoax atau berita bohong. Seperti di Google kadang suka ada berita misalnya artis siapa gitu meninggal dunia, dan itu generasi senior langsung percaya akan hal itu dan bahkan menyebarkannya. Nah, itu yang bisa dihindari kalau pakai literasi digital, terutama untuk generasi senior. Selanjutnya, di sini ada
Mungkin ada pertanyaan kenapa topik seperti ini harus dibahas. Nah, jawabannya ada di bagian ini. Tingkat literasi digital pada generasi senior dengan generasi muda. Ini merupakan perbandingan antara perbandingan literasi digital pada generasi senior dan generasi muda. Ini perbandingannya. Riset oleh portal berita www.kumparan.com menunjukkan bahwa 44% masyarakat di Indonesia sulit untuk mendeteksi kebenaran sebuah berita. Siapapun bisa menjadi korban dari penyebaran berita bohong atau hoax, baik dari generasi muda ataupun generasi senior. Akan tetapi, yang paling rentan menyebarkan dan menjadi korban dari berita bohong atau hoax merupakan generasi senior. Persentasenya ini mencapai 11%, sementara generasi muda hanya 3%. Menurut Kominfo, sebagian besar penyebar berita bohong adalah berada di usia 45 tahun. Ini terbukti dari penelitian yang sudah dilakukan oleh tim peneliti Tirto dengan rekan-rekan International Center for Journalists atau ICG. Astudestra Ajeng Rastri pada bulan Februari 2019. Nah, selanjutnya sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat literasi digital pada generasi senior. Nah, di sini terdapat beberapa faktor nih. Yang pertama itu ada faktor kepentingan. Seseorang yang mencari sesuatu yang sesuai dengan minat serta kepentingannya. Namun, generasi senior ini merasa teknologi digital adalah sesuatu yang tidak begitu penting untuk mereka, sehingga menyebabkan mereka berpikir bahwa tidak terlalu penting untuk berselancar di media digital dengan mempertimbangkan literasi digital. Yang kedua itu ada faktor psikologis. Dalam faktor ini berhubungan dengan rasa cemas serta rasa tidak percaya diri di dalam generasi senior ketika berada di dunia digital. Contohnya seperti belanja online, menunjukkan posisi geografis atau share log ya, berbagi lokasi, kemudian juga melaporkan penyalahgunaan. Terus yang terakhir ada berbagi hal yang tidak menjadi kebiasaan mereka. Yang ketiga, kurangnya edukasi digital. Kurangnya edukasi digital juga menjadi salah satu faktor rendahnya tingkat literasi digital pada generasi senior. Hal ini yang membuat mereka sering tidak melakukan aktivitas digital dengan baik. Yang keempat, ada faktor pendidikan dan pekerjaan. Nah, sebenarnya faktor ini adalah faktor yang paling terlihat jelas pengaruhnya. Mereka yang bekerja cenderung memiliki banyak informasi yang lebih luas dan akhirnya dapat mengasah kemampuan mereka dalam mengenali informasi serta memproteksi diri dari kemungkinan serangan phishing ataupun penipuan yang terjadi secara digital. Kemudian yang terakhir ini ada kondisi kesehatan. Kondisi kesehatan di sini mengacu pada daya ingat lansia yang mulai menurun. Generasi senior pada umumnya mengalami kesulitan dalam mengingat kode-kode yang rumit seperti dalam penggunaan sandi misalnya. Mereka tuh cenderung memilih sandi yang mudah untuk diingat sehingga menyebabkan keamanan mereka itu kurang dalam bermedia digital, rendah gitu. Selanjutnya, ada dampak rendahnya literasi digital generasi senior terhadap partisipasi mereka dalam masyarakat yang semakin terhubung secara digital. Tentunya ini akan berpengaruh banyak ya. Beberapa dampaknya yakni ada yang pertama itu keterbatasan akses informasi. Berbagi informasi atau berita terkini sekarang banyak disebarkan melalui platform online, yang mana hal itu lebih cepat peredarannya daripada penggunaan koran seperti dahulu. Dengan hal itu, masyarakat lebih cepat terhubung secara digital ke berbagai akses informasi. Hal ini dapat menyebabkan generasi senior sulit dalam mengakses informasi terbaru dan menyebabkan perbedaan tingkat penerimaan informasi dari generasi muda dan generasi senior. Dapat dikatakan akan menyebabkan munculnya jarak antara generasi muda dan generasi senior. Yang kedua, ini ada isolasi sosial dan emosional. Karena tidak terlalu memahami bagaimana bermedia digital akan menyebabkan timbulnya rasa diisolasi oleh keluarga ataupun lingkungan sosial karena tidak bisa berpartisipasi secara aktif seperti generasi muda yang terbiasa berselancar di media sosial. Yang ketiga itu rentan terhadap penipuan dan hoax. Ini kayak yang sudah dipaparkan sebelumnya. Generasi senior cenderung memiliki kemungkinan lebih besar sebagai korban dari penipuan dan berita hoax.
hoax. Hal ini dapat disebabkan oleh kemampuan kognitif yang mulai berkurang untuk melihat, memahami, menganalisa, serta mengevaluasi konten media yang termasuk dalam melihat konteks konten, relevansi konten, dan kepercayaan atas informasi konten. Yang keempat itu peningkatan kesenjangan antar generasi. Nah, berdasarkan pemahaman digital antara generasi muda dengan generasi senior yang terdapat jarak atau celah atau gap, hal ini akan meningkatkan kesenjangan antara generasi yang dapat menyebabkan perbedaan pemahaman sehingga mengurangi interaksi antara generasi senior dan generasi muda. Kemudian selanjutnya ada cara membangun literasi digital pada generasi senior. Nah, ini yang penting. Ada beberapa cara yang dapat diambil untuk membangun literasi digital pada generasi senior. Yang pertama ini mendaftar kursus literasi digital. Salah satu cara yang bisa dilakukan oleh generasi senior yakni mendaftar pada kursus literasi digital. Dengan hal itu mereka dapat belajar bersama khusus dengan ahlinya. Mereka dapat mempelajari berbagai penggunaan teknologi, contohnya ini seperti penggunaan smartphone, penggunaan internet, hingga diajarkan bagaimana cara mendapatkan keamanan online di media digital. Yang kedua, ini ada menggunakan smartphone atau tablet. Langkah yang dapat diambil lainnya adalah dengan memanfaatkan smartphone, tablet, ataupun perangkat keras lainnya yang mendukung generasi senior untuk belajar atau mempelajari teknologi. Dengan ini, generasi senior bisa memahami sendiri terkait bagaimana menggunakan perangkat tersebut, bagaimana membaca berita secara digital, serta bagaimana berkomunikasi dengan orang lain melalui pesan ataupun panggilan telepon maupun panggilan video. Yang ketiga itu berkomunikasi dengan generasi muda. Generasi senior juga dapat meminta bantuan pada generasi muda dalam mengakses teknologi. Sebagai contoh, ayah bisa minta mengajari anaknya untuk mempelajari bagaimana cara mengakses sesuatu. Begitu juga misalnya kakek meminta cucunya mengajari sesuatu. Yang keempat ada mengeksplorasi internet. Generasi senior dapat mulai mengeksplorasi internet untuk mempelajari sesuatu. Hal ini juga dapat meningkatkan pengalaman generasi senior dalam literasi digital bersamaan dengan kegiatan mengeksplorasi web berita, tutorial online, dan semacamnya. Next, kemudian tidak terasa akhirnya kita sudah berada di penghujung pemaparan materi nih. Terima kasih saya ucapkan kepada ibu, bapak, ataupun teman-teman yang sudah menyimak dari awal hingga akhir pemaparan materi ini. Semoga pemaparan materi ini dapat menambah motivasi ataupun wawasan untuk ibu atau bapak, mungkin juga teman-teman untuk semakin giat dalam literasi digital. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati ibu, bapak, atau teman-teman semua, mohon untuk dimaafkan. Sekian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.